pada sapi, pada kerbau, pada kambing domba, dan pada kuda. Ya. Baik. Untuk itu saya minta untuk kameranya di on kan ya, dibuka ya, on cam supaya saya tahu kalian serius dalam mengikuti kuliah ini ya. Baik, untuk itu saya izin share screen. Apakah sudah kelihatan? Sudah bisa lihat di monitor? Bisa, Dok. Sudah ya. Di tempat saya kok nggak keluar ini. Sudah kelihatan belum ya? Sudah, Dokter. Oh, sudah. Baik, jadi inseminasi buatan ya pagi hari ini. Yang pertama kita membahas sejarah IB, kemudian kita lanjutkan dengan IB pada sapi, kambing, domba, kerbau, dan kuda. Ya, jadi definisi IB itu sendiri atau inseminasi buatan adalah memasukkan semen dalam saluran reproduksi genital betina dengan menggunakan instrumen khusus. Ya. Jadi kita ketahui bahwa organ reproduksi betina itu ya secara anatomis posisinya adalah di bawah rektum, ya, jadi di bagian ventral dari rektum. Oleh karena itu kalau kita melakukan IB, kita memasukkan tangan kita ke dalam rektum ya, jadi transrektal. Kemudian kita pegang kita fiksasi serviks, sedangkan tangan yang satunya memegang gal IB, kemudian kita masukkan melalui vulva, vagina, sampai di posisi 4 dari serviks. Jadi IB itu memasukkan semen dalam saluran reproduksi genital betina menggunakan instrumen khusus. Itu gambar organ reproduksi betina ya, jadi posisinya di bawah rektum atau di bagian ventral dari rektum. Kemudian inseminasi buatan itu sendiri ya, jadi bisa diartikan atau didefinisikan adalah sebuah proses yang diawali dengan koleksi semen dari pejantan. Jadi lain atau berbeda dengan perkawinan alam. Kalau perkawinan alam itu kan langsung oleh pejantan, kemudian semen itu didepositkan di vagina dari hewan betina. Kalau inseminasi buatan itu melalui proses dulu. Jadi kita melakukan koleksi sperma, koleksi semen dari pejantan, kemudian diproses atau diolah, yaitu
dilakukan pemeriksaan dulu ya, pemeriksaan baik makros, mikros, maupun kemudian dilakukan pengenceran, ditambahkan diluter atau bahan pengencer. Kemudian baru disimpan ya, disimpan sesuai dengan keinginan kapan semen itu mau digunakan atau dipakai untuk IP. Dimasukkan secara artifisial atau buatan ke dalam saluran reproduksi betina dengan tujuan untuk terjadinya pembuahan atau konsepsi. Tuh, nah ini gambar ini adalah bagaimana cara kita melakukan koleksi semen ya. Jadi dari pejantan bisa menggunakan pemajak atau hewan betina ya. Kemudian bisa juga yang sebelah kanan ini adalah menggunakan dummy ya. Tuh. Sejarah dari artificial insemination atau sejarah dari IB nanti mungkin bisa dibaca sendiri ya karena banyak sekali sejarah dari perkembangan IB ini ya. Di antaranya ini dari Saudi Arabia ya, South itu koleksi semen dari vagina kuda betina setelah dikawini oleh bejantan menggunakan spons. Ya. Kemudian ini Anthony van Leeuwenhoek ya, pertama kali melihat spermatozoa di bawah mikroskop. Kemudian Lazarus Walansani ya sukses inseminasi pada anjing. Seterusnya Hep ya dari England ya. Oh, ini berarti laptop saya yang satunya ini. Bentar, bentar. Ini sudah kelihatan ya. Bentar. Sudah ya. Oke. Ya ini sudah ya. Ya baik ya. Jadi kita lanjut ya. Tadi sampai di sejarah dari IB. Ya, jadi ada banyak sekali, panjang sekali sejarah dari IB itu. Oh ini tadi kelewatan. Jadi setelah koleksi semen itu ya, ini gambarnya ini. Pertama ya kita koleksi semen dari bejantan, kemudian kita periksa, ya. Selanjutnya kita lakukan pengolahan atau pengenceran, kemudian penyimpanan, ya, baru dipakai untuk IB. Nah, kemudian tujuan dari IB ya, jadi IB itu merupakan teknik tunggal yang dirancang untuk perbaikan genetik hewan. Kenapa? Karena dengan IB kita bisa memilih pejantan yang unggul sehingga nantinya diharapkan akan menghasilkan keturunan yang mempunyai genetik lebih baik begitu. Ini story dari AI tadi ya, jadi nanti bisa dibaca sendiri ya, mulai dari koleksi semen pada vagina kuda betina, kemudian pemeriksaan mikroskop ya oleh Anthony van Leeuwenhoek ya, pertama kali di bawah mikroskop. Kemudian ini Lazarus Walansani yang sukses melakukan IB pada anjing. Oke, kemudian ini crossbreed ya oleh Hep dari England ya sukses melakukan inseminasi dengan crossbreed ya. Jadi crossbreed dari anjing. Terusnya ini mungkin kita lewati ya. Nah, di Indonesia IB itu ya pertama kali diintroduksi oleh ini Profesor Piset ya dari Denmark.
Ya, yang pertama kali adalah di Jawa Timur, yaitu di Grati. Kemudian dilanjutkan di Purworejo dan Ungaran, Pengalengan, Pakong, Madura, Padang, dan selanjutnya ya, yang terakhir ya pada tahun 2001 itu FKH, alhamdulillah ya, didirikan laboratorium semen beku. Sudah pernah tahu ya di Gresik itu ya, jadi di Gresik, di Diorejo, Kedamaian apa Diorejo ya, di apa TF itu ya, TTP, Taman Ternak Pendidikan. Baik, itu sejarahnya. Nah, tujuan IB ya, jadi tadi sudah sampaikan bahwa yang pertama adalah untuk memperbaiki mutu genetik sapi lokal Indonesia. Kenapa? Dengan IB kan bisa diambil atau dipakai semen dari pejantan lain yang mempunyai sifat genetik bagus. Kemudian meningkatkan percepatan penyebaran gen unggul, mengurangi penyebaran penyakit kelamin, ya, dan juga itu karena apa IB itu tujuannya adalah untuk tiga tadi sehingga mempunyai keuntungan. Yang pertama bisa memperbaiki genetik ya dari keturunannya, mengurangi risiko penyebaran penyakit menular seksual, kemudian pelayanan ekonomi, artinya dengan IB akhirnya bisa mengurangi biaya untuk pemeliharaan pejantan, ya. Meningkatkan kemampuan pejantan unggul untuk melayani betina. Karena apa? Dengan satu kali pengambilan semen atau penampungan semen kan bisa diencerkan sehingga bisa dipakai untuk sekian banyak betina. Kalau kawin alam kan satu pejantan gitu ngawini betina nanti harus ngawini lagi gitu ya. Sehingga di sini bisa meningkatkan kemampuan pejantan unggul untuk melayani betina. Kemudian juga mengurangi biaya pemeliharaan risiko pejantan, merangsang peternak untuk melakukan perekaman tentang produksi dan reproduksi ya. Jadi dengan IB itu akhirnya akan memotivasi peternak untuk membuat suatu recording ya, membuat perekaman ya, catatan yang namanya recording itu sehingga tahu riwayat dari ternaknya itu ya dikawinkan dengan semen dari pejantan apa gitu ya. Kemudian hubungan yang baik antara peternak dengan inseminator. Kenapa kok hubungannya menjadi lebih baik? Karena dengan IB kan peternak itu akhirnya menghadirkan petugas inseminator ya. Kalau kawin alam kan hewannya dengan hewan apa pejantan dengan betina tanpa melibatkan peternak ya atau dengan petugas gitu. Itu selanjutnya pelayanan radius IB juga tidak terbatas ya. Jadi bisa semen itu bisa apa dikirim ya dari daerah ke daerah gitu. Pemilihan jantan untuk koleksi semen ya bisa dipilih. Kemudian teknik pembekuan bisa disimpan selama-lamanya. Bisa sampai 15 sampai 25 tahun. Kawin antara beberapa jenis ternak dalam satu spesies. Ya, jadi bisa dilakukan perkawinan dari jenis ternak dalam satu spesies. Kemudian kelangsungan hidup individu ya juga misalnya cacat jenis ya, misalnya sapi yang kakinya sakit gitu ya, dia nggak usah naiki betina, tapi bisa diambil semennya, kemudian bisa diibkan atau dimasukkan ke vagina dari betina, ya jadi tanpa meskipun sapi pejantan itu mengalami cacat ya, misalnya di kakinya gitu, dia masih bisa mengawini betina. Ternak unggul AI atau IB bisa digunakan untuk kawin dari silent head betina. Jadi meskipun betina yang akan di IB itu silent head atau birahi tenang ya, dia masih bisa dikawinkan dengan menggunakan teknik IB ini. Berikutnya kerugiannya sekarang ya. Jadi meskipun mempunyai keuntungan, IB itu juga mempunyai kerugian ya apabila hal-hal ini ya tidak dipenuhi. Misalnya dalam melakukan IB tentunya diperlukan inseminator yang sudah
terlatih. Ya, kalau inseminatornya belum terlatih, nantinya bisa tidak berhasil bunting sapi yang di IB itu, misalnya dalam hal handling semen, ya, kemudian pada saat meng-IB-kan ke dalam organ reproduksi betina, ya itu. Penanganan semen beku yang tidak legaartis juga mempercepat penyebaran penyakit kelamin. Ya, ini juga kalau tidak diperhatikan akan menyebabkan kerugian pada peternak. Kemudian jika seleksi pencatatannya kurang hati-hati, bisa menyebabkan penyebaran sifat ternak yang mudah digandakan dan diperluas. Ya, artinya kalau menggunakan pejantan yang sifatnya tidak bagus ya secara genetik, nah nanti gampang itu menyebar, ya, jadi bisa menyebar ke betina-betina yang lain karena kan semennya sama yang diibikkan gitu. Bila keterampilan inseminator IB dalam mendeteksi betina bunting kurang, maka akan terjadi aborsi. Ya, oleh karena itu, sebagai inseminator atau mungkin dokter hewan ya, itu harus bisa mendeteksi hewan betina itu, apakah dia dalam keadaan bunting atau tidak. Karena kalau bunting, di IB sehingga bisa terjadi aborsi. Ya. Itu kita harus tahu. Kemudian perbandingan antara kawin alam dengan IB, ya. Jadi ini bisa dibandingkan kawin alam dengan IB itu, misalnya kalau pada kawin alam dari satu pejantan itu bisa menghasilkan, ya. Jadi satu betina, ya, satu ekor betina itu kalau kawin alam dalam 1 tahun itu cuma bisa menghasilkan 100 pedet, ya, 100 anak. Nah, sedangkan kalau IB dalam 1 tahun bisa menghasilkan sampai 18.000 kalf atau pedet, ya. Kemudian yang kedua memproduksi kalf atau pedet ya dalam setahun di sini, ya. Itu kawin alam itu juga bisa menghasilkan 75, ya. Kalau pada IB bisa sampai 10.000, ya. Jadi ini ya, jadi yang nomor satu ini satu pejantan itu ya bisa menservis atau mengawini, ya, betina, ya, dan menghasilkan 100 pedet, ya. Kalau IB sampai 18.000, kemudian kemampuan untuk menghasilkan pedet kalau kawin alam cuma 75, ya, per tahun, sedangkan IB sampai 10.000. Kemudian mencegah atau pencegahan terhadap penularan penyakit, ya, penyakit menular, ya. Kalau pada kawin alam itu sulit dikontrol, ya, karena kan pejantan misalnya habis mengawini betina sana, ya, kemudian mengawini betina yang lain, ya, sehingga bisa terjadi penularan penyakit kelamin menular, ya. Kemudian kalau IB bisa dicegah, ya, bisa dikurangi begitu, ya. Kemudian juga bisa meningkatkan kualitas genetik, ya, dari pedet yang dihasilkan. Kalau pada kawin alam itu lambat, ya. Kalau pada IB bisa meningkatkan kualitas genetik dengan cepat. Kemudian target produksi juga begitu, ya, bisa ditingkatkan, ya, kalau pada IB, sedangkan kalau pada kawin alam statis, ya. Pendapatan juga begitu, income, ya, income pada peternak, ya. Kalau pada IB ya tentunya bisa cepat meningkat, ya. Kemudian pemeliharaan pejantan, ya. Kalau pada IB lebih murah. Kenapa? Karena kan tidak perlu memelihara pejantan yang banyak, ya. Jadi ataupun malah tidak usah pejantan, ya, nanti bisa dikawinkan karena bisa menggunakan semen. Kemudian keperluan transportasi untuk pejantan, ya. Kalau pada IB kan tidak perlu, ya, karena kita tidak perlu mengirim pejantannya, ya. Cuman semennya saja yang kita bawa menggunakan
tabung N2 cair gitu ya, kontainer. Sedangkan kalau kawin alam kan kita harus membawa pulsnya atau besantannya, jadi perlu transportasi. Langkah kerja IB, ya, jadi selanjutnya langkah kerja IB itu kita bagi atau meliputi 7 langkah. Yang pertama seleksi pejantan. Seleksi pejantan sudah ya beberapa minggu yang lalu ya, pemilihan pejantan unggul itu. Ya. Kemudian penampungan semen juga sudah ya. Kemudian pemeriksaan, ya. Kemudian pengenceran, pengolahan dan penyimpanan, pelaksanaan IB, kemudian pencatatan atau recording, dan yang terakhir adalah evaluasi. Itu adalah langkah kerja IB. Jadi ada tujuh langkah. Ya. Kemudian kita bahas yang pertama adalah langkah kerja IB yang pertama. Jadi seleksi pejantan. Ya. Beberapa waktu yang lalu ya sudah membahas materi ini. Jadi untuk diambil semennya itu kita harus melakukan seleksi pejantan, yaitu pejantan yang unggul melalui kita lihat silsilah atau pedigrinya, kemudian penampilannya, kemudian juga melalui uji progeninya. Ya, ini adalah contoh-contoh dari pejantan unggul ya. Nah ini ya jadi ada sapi FH, sapi limusin, simental, kerbau ya juga kado ini ya, kambing ya, kambing. Ya, mungkin beberapa waktu yang lalu sudah ya di laporan praktikum itu mahasiswa diminta untuk mengumpulkan atau membuat laporan dengan memilih pejantan-pejantan yang unggul ya, posturnya seperti apa, jadi penampilannya bagaimana. Kemudian langkah yang kedua, penampungan semen. Nah, penampungan semen ini bisa menggunakan cara ya, dengan menggunakan vagina buatan, kemudian bisa dengan elektroejakulator, dengan masase kelenjar ampula, dengan pijitan di sekitar keloaka, dan bisa menggunakan spet. Jadi pijatan ya, atau pijitan di sekitar keloaka ini khusus untuk unggas. Kenapa kok unggas itu dilakukan dengan cara pijitan di sekitar keloaka? Karena kan kita tahu testis unggas itu di dalam tubuhnya ya. Jadi di sekitar ginjal ya, bersebelahan dengan ginjal gitu. Jadi tidak di luar seperti mamalia testisnya. Sehingga perlu dipijat di sekitar keloakanya. Atau juga bisa dengan menggunakan spit ya, bisa pada unggas atau lebah ya, lebah. Kemudian ini adalah gambar contoh vagina buatan ya. Jadi terbuat dari selongsong karet gitu ya. Ini adalah cara menampung ya, cara penampungan semen dari pejantan. Jadi kita pakai hewan betina ya sebagai pemacaknya, kemudian pejantannya diberi kesempatan untuk naik, akan tetapi penisnya itu kita tipu ya, kita masukkan ke dalam selongsong vagina buatan ini sehingga semen yang diejakulasikan oleh pejantan itu bisa kita tampung ya di dalam tabung reaksi seperti ini ya. Selanjutnya pemeriksaan semen. Oh ya, jadi untuk tabung reaksi ini, kalau nanti kita sudah mendapatkan semen yang kita tampung, ya itu tidak boleh dibiarkan terbuka seperti ini. Harus dimasukkan atau diberi pelindung ya, tutup supaya tidak terkena sinar matahari. Ya, jadi harus dibungkus gitu tabung reaksinya. Kemudian yang ketiga pemeriksaan semen ya, dilakukan pemeriksaan secara makroskopis dan mikroskopis ya. Makroskopis meliputi volume, warna, bau, konsistensi dan pH. Mikroskopis pemeriksaan gerakan massa, gerakan individu, konsentrasi, hidup mati dan abnormalitas dari spermatozoa. Itu pemeriksaannya ya. Jadi sebelum dilakukan pengolahan atau penanganan semen dengan pengenceran itu kita harus melakukan pemeriksaan semen dulu, baik secara makroskopis maupun mikroskopis.
Ini peralatan untuk pemeriksaan semen ya, dengan menggunakan mikroskop, dengan spektrofotometer. Kemudian juga kita perlu water bath untuk memasak air ya, karena vagina buatan itu sebelum dipakai untuk mengambil atau menampung semen itu di dalam tabungnya itu nanti di situ ada tempat untuk air hangat ya, supaya apa? Supaya temperatur vagina buatan itu menyerupai atau hampir sama dengan temperatur dari vagina betina begitu. Kemudian vortex dan juga diperlukan sentrifuge. Nah, ini pemeriksaan hidup mati. Ya, jadi mungkin kalau nanti ada yang penelitian tentang spermatozoa ya, bisa dibedakan antara spermatozoa yang hidup dan spermatozoa yang mati. Spermatozoa yang hidup itu pada kepalanya ini tidak berwarna, artinya tidak terwarnai pewarna eosinogrosin. Kenapa? Karena dia kan membran selnya atau dinding selnya masih utuh, sehingga zat warna itu tidak bisa masuk ke dalam sel itu kepala dari spermatozoa. Ya, jadi kalau yang hidup itu tidak berwarna atau putih ya, kalau yang mati dia sudah terwarnai sehingga berwarna sesuai dengan zat pewarnanya yang dipakai untuk mewarnainya. Ini yang selanjutnya adalah pengenceran, pengolahan dan penyimpanan. Ya, jadi pengenceran di sini adalah dengan menggunakan diluter ya atau bahan pengencer. Kemudian pengolahan itu bisa kita buat dalam bentuk straw ya atau dalam bentuk pelet ya. Kemudian penyimpanan bisa kita simpan pada beberapa atau berbagai temperatur, bisa temperatur dingin atau temperatur beku ya. Kalau temperatur dingin itu dimasukkan di dalam kulkas gitu ya. Kalau di penyimpanan dalam temperatur beku, suhu beku dimasukkan di dalam N2 cair ya, yang disimpan dalam kontainer biasanya. Nah, untuk IB itu biasanya semen itu dalam keadaan beku ya, sebelum di-IB-kan kita lakukan thawing ya. Itu untuk pengenceran, pengolahan dan penyimpanan. Kemudian pelaksanaan. Jadi keberhasilan IB itu dipengaruhi oleh ada 5 hal ini. Yang pertama adalah dipengaruhi oleh peternaknya. Apakah peternaknya itu mengerti, aware ya, atau care ya terhadap betinanya, sapi betinanya itu ngerti apa enggak tanda-tanda birahi ya. Kemudian kapan mulai muncul birahinya, kapan harus melapor kepada inseminator ya, itu juga jadi tergantung pada peternak. Kemudian inseminator juga mempengaruhi keberhasilan IB, misalnya dalam hal handling semen ya, mulai dari transportasi membawa semen beku di dalam kontainer N2 cair itu, apakah pernah kehabisan ya, itu fatal kalau sampai N2 cairnya habis ya, sehingga bisa mati sperma di dalam straw itu. Kemudian pada saat towing juga begitu. Kemudian pada saat menginseminasikan, ya, itu juga tergantung atau mempengaruhi keberhasilan IB. Pada hewan betinanya sendiri atau faktor internal, ini juga penting. Kenapa? Karena apabila hewan betina itu mengalami gangguan reproduksi, ya, misalnya dia birahi, akan tetapi dia birahi, tapi terus dikawinkan, nggak berhasil bunting. Nah, itu perlu diwaspadai, perlu diperiksa. Mungkin ada gangguan reproduksi di mana dia birahi tapi tidak diikuti ovulasi. Itu seperti itu misalnya ya. Jadi hewan betina ini adalah misalnya adanya gangrep ya atau mungkin BCS-nya ya. Itu juga mempengaruhi keberhasilan IB. Semen. Jadi faktor yang keempat adalah faktor semen. Semen ini ya, kalau semennya bagus kualitasnya, misalnya motilitasnya bagus sehingga bisa berhasil bunting kalau unsur-unsur yang lain sudah dipenuhi. Lingkungan juga begitu ya, terutama manajemen lingkungan kebersihan kandang ya.
itu juga mempengaruhi keberhasilan IB. Karena kalau lingkungannya kotor kan bisa-bisa terkontaminasi dengan mikroorganisme ya di daerah saluran reproduksi luar misalnya nanti bisa masuk melalui GIB ya sehingga tidak berhasil bunting sapinya. Ini teknik pelaksanaan IB ya dibagi dua, bisa secara atau dengan teknik pervaginal untuk hewan kecil atau dengan teknik rektovaginal untuk hewan besar. Nah, untuk teknik pervaginal pada hewan kecil, katakan kita tidak memungkinkan memasukkan tangan kita ke dalam rektum dari hewan kecil ya, sehingga kita menggunakan vaginoskop ya, vaginoskop yang sudah diberi pelicit, misalnya vaselin ya, melalui vulva, selanjutnya dimasukkan ya gan ke dalam serviks ya, jadi menggunakan vaginoskop. Sehingga gan IB-nya itu juga disesuaikan ya dengan hewannya. Ukurannya tidak sama antara gan untuk hewan besar dengan hewan kecil. Kemudian kalau yang teknik rektovaginal pada hewan besar ya karena tangan kita bisa atau memungkinkan untuk masuk ke dalam rektum ya melalui palpasi rektal ya, sehingga kita bisa memasukkan tangan ke rektum kemudian memegang serviks ya dan tangan yang lain ya itu memasukkan gan ke dalam serviks untuk menumpahkan isi dari straw itu. Jadi ini kalau bisa kita buat tabel ya. Jadi teknik pervaginal itu untuk hewan kecil caranya adalah dengan memasukkan vaginoskop yang sudah diberi pelicin, kemudian melalui vulva, selanjutnya memasukkan gan ke dalam serviks. Jadi posisi atau penumpahan semennya itu tetap di dalam serviks ya. Sedangkan pada rektovaginal untuk hewan besar, jadi tangan yang satu melakukan palpasi rektal ya, untuk memegang serviks. Jadi serviks ini harus kita pegang, harus kita fiksasi. Kenapa? Tujuannya adalah untuk menuntun ujung gan IB itu supaya bisa masuk ke orifisium cervicalis sehingga nanti gan IB itu yang kita pegang dengan tangan satunya ya itu bisa masuk ke dalam serviks ya sampai di posisi keempat serviks ya baru kemudian kita tumpahkan isinya. Ini dokumentasi pervaginal ya dengan vaginoskop pada hewan kecil ya. Jadi vaginoskop kita masukkan melalui vulva ya, sehingga kita bisa melihat lubang dari serviks itu ya. Kemudian gannya kita masukkan melalui vaginoskop ini sampai ke serviks ya sehingga semen bisa didepositkan di situ. Ini ya, jadi vaginoskop display digital itu bisa. Jadi sekarang sudah IT ya kemajuan atau teknologi sudah semakin bagus sehingga bisa dengan menggunakan portable gitu ya, vaginoskopnya bisa didisplay gitu. Kalau ini adalah dokumentasi per rektovaginal ya, jadi satu tangan masuk ke dalam rektum untuk memegang serviks, satu tangan yang lain memegang gan IB, dimasukkan melalui vulva, vagina, kemudian sampai ke serviks di posisi keempat. Jadi posisi 4 itu ujung gan IB itu kira-kira 1 cm di depan dari serviks ya, dari cincin serviks yang terakhir. Sehingga di sini sudah mau masuk ke dalam korpus uteri ujung dari gan IB itu. Nah, di situ semen kita tumpahkan ya. Itu adalah rektovaginal. Jadi pada sapi, pada kerbau, kuda ya itu bisa kita lakukan IB per rektovaginal. Kemudian prosedur IB dengan semen beku tipe straw ya caranya ini nanti mungkin kalau kalian PKL ya nanti di semester berikutnya atau pada PPDH ya itu bisa langsung bisa mempraktekkan ya.
Jadi prosedurnya adalah yang pertama kita lakukan thawing dulu semen beku yang di dalam straw itu. Kemudian setelah ditowing, ya, dipasang straw itu pada gan dan ujung dari straw itu kita gunting ya, supaya sumbatannya itu ujungnya kan di-sheet ya, ditutup ya, sehingga kita gunting. Kita fiksasi dengan plastik sheet dan kunci ya. Jadi gan itu nanti kita masukkan ke dalam plastik sheet dan ada kuncinya di situ. Dilakukan eksplorasi rektal untuk memfiksasi serviks dengan tangan kiri. Tidak selalu ya, jadi tergantung dari masing-masing orang. Bisa ada yang menggunakan eksplorasi rektal itu menggunakan tangan kanan, sehingga tangan kirinya yang memegang gan IB. Ada yang sebaliknya. Kemudian membersihkan kotoran di sekitar vulva dengan tisu, ya supaya apa? Supaya kotoran yang di vulva itu tidak masuk, tidak ikut masuk ke dalam vagina, tidak ikut masuk ke dalam saluran reproduksi, ya. Selanjutnya memasukkan gan dan mendepositkan semen pada posisi yang tepat, yaitu pada posisi 4 serviks. Ya. Nah, kalau sudah didepositkan semen itu, kemudian kita lakukan masase pada serviks untuk mengakhiri teknik ini. Jadi supaya semen yang sudah kita tumpahkan itu tidak balik keluar. Kita masase serviksnya. Itu untuk prosedur IB dengan semen tipe straw ya, straw semen beku tipe straw. Nah, ini untuk mendeteksi estrus atau birahi ya. Jadi kita kenal dengan 3A itu ya, abang abu anget itu ya. Kemudian ini straw ya. Jadi sebelum kita pasang ke gan IB kita gunting ujungnya gitu ya. Baru setelah itu kita masukkan gan IB kita fiksasi dengan plastik sheet ya, kita kunci, baru kemudian kita masukkan ya melalui vulva ya untuk IB. Itu. Kemudian selanjutnya langkah berikutnya adalah recording atau pencatatan. Jadi recording atau pencatatan ini juga penting untuk mengevaluasi keberhasilan IB. Jadi setelah melakukan IB harus melakukan pencatatan yang meliputi kondisi birahi induk. Apakah induk itu setelah di IB birahi lagi atau tidak? Ya. Itu juga kita harus betul-betul tahu apakah birahi lagi itu karena tidak berhasil bunting atau bisa juga dia setelah di IB masih menunjukkan sedikit birahi gitu, akan tapi begitu kita periksa secara rektal ternyata bunting. Ya. Pada awal-awal kebuntingan itu masih bisa menunjukkan birahi meskipun tidak sejelas pada saat sapi betina itu birahi pada saat minta kawin ya, atau estrus. Kemudian kita perlu mencatat kode batch dari produksi straw yang digunakan. Ya, itu juga penting. Kenapa? Ini biasanya untuk menghindari terjadinya inbreeding. Ya. Jadi jangan sampai induk itu kita IB dengan straw yang berasal dari bapaknya atau dari anaknya gitu ya, sehingga nanti mengurangi untuk mencegah terjadinya kasus ya inbreeding itu ya. Nama pejantan dan jenis pejantan ini juga penting ya dicatat. Kemudian asal BIB, asal straw itu dari BIB mana? Apakah dari Singosari, apakah dari TF ya, dan sebagainya. Itu pentingnya recording atau pencatatan. Selanjutnya yang terakhir adalah evaluasi. Jadi setelah di IB, kita lakukan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh IB itu atau program IB itu sukses apa tidak. Hal ini dilakukan dengan cara atau melalui penghitungan non-return rate, conception rate, service per conception, calving rate, dan calving interval. Ini kita harus tahu ya, mahasiswa harus tahu apa sih yang dimaksud NR atau non-return rate itu. Ya. Jadi NR itu kan persentase berapa, jadi berapa persen betina yang minta kawin lagi ya atau birahi lagi setelah BIB. Itu kita harus evaluasi. Conception rate
Consumption rate itu berapa rata-rata dari sapi atau betina yang di IB itu berapa rata-ratanya yang berhasil bunting, ya. Kemudian survive per conception itu adalah berapa kali betina itu di IB sampai dia berhasil bunting. Artinya dia dalam apa ya? Dia sampai bunting itu memerlukan berapa straw atau berapa dosis, ya. Itu jadi kalau semakin banyak memerlukan dosis semen atau straw berarti kan nggak bagus, ya, ekspresinya. Calving rate juga begitu, rata-rata rata-rata apa pedet yang dihasilkan, ya. Jadi rata-rata kelahiran. Kemudian juga calving interval, ini adalah jarak antara kelahiran sekarang dengan kelahiran berikutnya. Ini juga calving interval itu tidak boleh eh, lebih dari satu, jadi harus satu. Artinya betina itu setiap tahun bisa menghasilkan satu anak atau satu pedet. Ya, jadi calving interval itu harus satu. Nah, kita lanjutkan kawin suntik pada sapi. Ya. Itu tadi masih hanya ya secara global untuk IB. Kita masuk ke per spesies. Jadi kawin suntik pada sapi. Nah, ini bisa diuraikan ya definisi dari inseminasi buatan itu ya. Jadi ini itu memasukkan, semen itu mani buatan yang artinya tidak alami, membutuhkan bantuan manusia untuk memasukkan semen atau mani ke dalam saluran kelamin betina dengan bantuan alat dan juga inseminator. Tujuannya untuk meningkatkan mutu genetik ternak, meningkatkan percepatan penyebaran genetik unggul secara massal, sama dengan tadi ya, efisiensi penggunaan pejantan atau semen, meningkatkan pelayanan perkawinan, dan mencegah penularan penyakit. Nah ini pendahuluannya ya pada sapi merupakan andalan teknologi reproduksi untuk percepatan penyebaran genetik unggul yang sekaligus percepatan peningkatan populasi. Ya. Kalau calving intervalnya bisa setiap tahun induk itu menghasilkan pedet, menghasilkan anak, sehingga akan terjadi peningkatan populasi, ya. Mengurangi penularan penyakit kelamin dan meningkatkan pendapatan peternak. Kedua, keberhasilan IB itu dipengaruhi oleh ya, kondisi birahi dari sapi akseptor, artinya dari betinanya, ya. Jadi betinanya betul-betul sehat, tidak ada gangguan hormonal, ya, tidak ada gangguan organ reproduksinya. Kemudian faktor juga yang mempengaruhi adalah faktor peternak, ya. Apakah peternaknya itu care atau enggak ya pada sapinya, ya, ngerti apa enggak dengan kondisi sapinya, birahinya dan sebagainya. Kemudian juga dipengaruhi oleh petugas, ya. Tugas dalam hal ini bisa inseminator, ya. Kemudian semen, ya, jadi kualitas dari semen itu. Mengapa harus IB? Nah, ini adalah untuk meningkatkan mutu genetik. Yang kedua untuk menghindari penularan penyakit hewan menular yang biasanya bisa ditularkan melalui kawin alam. Yang berikutnya adalah untuk mengoptimalisasi penggunaan pejantan unggul. Ya, jadi mengapa harus IB? Ada alasan-alasan ini ya. Jadi berikutnya adalah meningkatkan pendapatan petani dan juga meningkatkan populasi. Jadi ada 5 hal ya, mengapa kita harus IB ya pada sapi. Itu perlu dipahami ya. Barangkali nanti pada saat ujian atau kuis ya bisa menjawabnya. Kemudian keberhasilan IB tergantung dari beberapa faktor ya. Tadi diantaranya adalah peternak. Nah, bagaimana peternak itu memberikan perawatan kepada sapinya, khususnya sapi betinanya ya. Kemudian deteksi birahi, apakah peternak itu ngerti apa enggak ya, tanda-tanda atau gejala klinis birahi. Itu harus tahu ya. Jadi ini ada
3A ya, abang, abu anget, kemudian abang itu berarti merah ya pada vulvanya. Kemudian abu itu udim ya, dan anget ya, jadi temperatur vulva maupun vaginanya itu lebih anget dibandingkan dengan kalau dia tidak birahi. Kemudian ada 3A ya, abang, abu anget. Ada 2B, bengak-bengok ya. Jadi biasanya kalau sapi betina itu sedang estrus, itu biasanya dia bengak-bengok begitu. Kemudian ada 2C, ya, selingkrik, artinya sapi betina itu saling menaiki ya. Jadi dia menaiki temannya gitu. Kemudian ada 1D delewer seperti ini. Ya, jadi delewer ada lendir yang transparan dari vulva ya. Lendir vagina ini ya. Jadi yang keluar dan delewer melalui vulva itu namanya uh, gejala atau gejala klinis dari sapi yang sedang estrus atau hewan betina yang estrus. Jadi bisa apa enggak, ngerti apa enggak peternaknya itu mendeteksi birahi. Kemudian juga pelaporan birahinya ya kepada petugas itu jangan sampai terlambat atau mungkin terlalu awal. Karena apa? Ketepatan waktu IB itu juga mempengaruhi keberhasilan IB. Karena apa? Kita harus menyesuaikan pada saat semen itu dimasukkan ke dalam saluran reproduksi betina itu nanti harus menyesuaikan dengan terjadinya ovulasi ya, dari ovulasi dari ovum itu. Kemudian juga faktor yang kedua adalah keterampilan inseminator. Posisi IB-nya apakah sudah benar ya di posisi 4. Waktu saat IB ya, ini juga tidak boleh terlalu awal dan juga tidak boleh terlalu akhir ya, karena nanti kalau terlalu awal semen sperma itu sudah capek ya menunggu ovum. Nah, akhirnya dia karena dia harus tetap mengalami metabolisme ya, bergerak sehingga kehabisan energi ya sudah terjadi reaksi akrosum sehingga pada saat ketemu dengan ovum itu dia sudah lemes ya, sudah nggak bisa membuahi ya. Kemudian kalau terlalu terlambat juga begitu. Ovum itu sudah diovulasikan oleh ovarium, tapi spermanya belum siap. Ya. Itu kalau terlalu terlambat. Ya. Jadi waktu saat IB atau ketepatan waktu IB ini juga mempengaruhi keberhasilan IB. Kemudian adanya tonus atau kontraksi uterus. Jadi ini kesehatan dari organ reproduksi itu bagaimana ya, karena tonus atau kontraksi uterus ini juga diperlukan untuk perjalanan spermatozoa di dalam saluran reproduksi betina ya. Kalau nggak ada tonus, nggak ada kontraksi pada uterusnya, kan spermanya juga tidak bisa sampai ke tempat fertilisasi meskipun dia masih motil ya. Towing ya, towing ini juga penting. Kenapa? Karena suhu dari air yang dipakai untuk mengencerkan kembali semen beku ya, kemudian temperatur waktunya itu juga harus diperhatikan karena mempengaruhi atau merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB. Kemudian SOP IB ya tadi juga perlu diperhatikan dan selanjutnya adalah recording dan evaluasi. Ini juga mempengaruhi atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB. Reproduksi sapi betina ya. Jadi reproduksi sapi betina ya itu penting sekali. Apakah ovariumnya itu normal secara endokrinnya, hormonnya ya. Kemudian kualitas semen cair atau semen beku. Itu juga mempengaruhi keberhasilan IB ya. Jadi ada 5 hal ya faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB. Nah, ini kenapa di sini tampilkan pakannya. Pakan itu karena juga penting ya untuk keberhasilan IB karena mempengaruhi kesehatan dari betina yang mau di IB ya sebagai aseptornya. Ya, jadi di sini ada beberapa pembuatan pakan pada sapi ya. Ada yang bisa menggunakan ini hijauan segar ya dari rumput, kemudian ini hijauan dari tanaman apa ini leguminus saya. Kemudian ada pembuatan
fermentasi ya, makan fermentasi atau dengan pembuatan silase. Sehingga diharapkan nanti dari pakan ini bisa mensupport kesehatan dari organ reproduksi dari sapi betina. Perawatan dan kesehatan sapi. Jadi setelah sapi di IB itu harus diperhatikan perawatannya dan juga kesehatan dari sapi tersebut ya, supaya setelah atau sebelum di IB ya, itu nanti supaya IB-nya berhasil ya, juga perlu perawatan sebelum maupun sesudah di IB. Ini inseminator ya, yang harus dipenuhi ya, pada inseminator adalah keahlian atau keterampilan, akurasi pengenalan birahi. Jadi inseminator itu harus betul-betul akurat dia untuk mengetahui gejala birahi dari sapi betina itu. Handling semen beku yang baik ya, jadi mulai dari transport dari tempat KUD misalnya atau dari BPIB ya sampai ke tempat peternak itu juga harus betul ya, harus bagus. Mentaati SOP IB, nah ini juga boleh diimprovisasi atau kreativitas untuk keberhasilan. Jadi ini juga masing-masing dari inseminator ya harus bisa melakukan improvisasi atau membuat kreativitas ya. Bagaimana supaya IB itu berhasil. Nah, IB pada sapi ya itu dilakukan pada sapi yang sudah pubertas. Ya, jadi ini sapi betina sudah pubertas. Umur pubertas pada sapi 12 bulan ya pada sapi Bali. Sedangkan pada sapi PO itu bisa lebih dari 2 tahun. Siklus birahi, mungkin sudah tahu ya mahasiswa, siklus birahi pada sapi itu lamanya 21 sampai 22 hari. Kemudian lama birahi, ya jadi kalian harus bisa membedakan kalau ada pertanyaan, berapa lama siklus birahi? Kalau siklus birahi itu lamanya adalah hari. 21 sampai 22 hari. Kalau lama birahi itu dalam jam. Jadi sekitar 18 sampai 19 jam. Kemudian kapan ovulasi itu terjadi? Ovulasi itu terjadi 10 sampai 11 jam setelah birahi selesai atau birahi berakhir. Makanya ketepatan atau saat IB itu waktunya harus tepat ya karena nanti harus menyesuaikan dengan birahi itu ya. Dan itu hubungannya dengan terjadinya ovulasi. Sifat semen sapi ya, yang pertama warnanya berwarna putih susu sampai putih krem. Volumenya 5,8 mili, konsentrasinya 800 juta sampai 2 juta spermatozoa per mililiter. pH-nya ya, pH pada semen sapi itu cenderung asam ya. Jadi semen yang berkualitas bagus itu umumnya adalah mempunyai pH yang rendah. Ini ya, jadi betina aseptor atau betina yang akan di IB itu harus mempunyai BCS atau nilai kondisi tubuh ya yang sedang, artinya tidak gemuk, tidak kurus ya. Kalau gemuk itu akan mempengaruhi sel telurnya itu akan terhalang ya, untuk sampai ke tempat fertilisasi. Kalau kurus ya, ovariumnya tidak berfungsi, misalnya mengalami hipofungsi. Kemudian harus sehat, birahinya normal, derajat birahinya bagus. Ya. Jika sakit akan menyebabkan birahinya kurang jelas atau bahkan tidak terjadi birahi. Karena di sini ada misalnya eh, radang ya atau infeksi pada saluran reproduksi, endometritis ya, yang biasanya disertai dengan nanah yang disebut piometra. Ya, jadi endometritis itu radang pada uterus ya. Kemudian kalau disertai penimbunan nanah itu disebut piometra. Jadi adanya piom atau nanah di dalam uterus. Kemudian penilaian inseminator sebelum IB itu juga penting ya. Jangan salah pakan setelah bunting.
jangan dijemur yang bisa menyebabkan heat stress, jangan terjatuh dan jangan dipekerjakan keras misalnya membajak sawah, ya, itu juga tidak boleh. Jadi ini harus diperhatikan ya. Apa pemeliharaan terhadap aseptor, betina aseptor. Ini deteksi birahi ya. Jadi ada abang, abo, anget, dan arep. Arep itu artinya mau dikawinkan. Bengah-bengah, ya, tadi 2B itu ya. Selingkrak-selingkri, jadi saling menaiki. Kemudian ada delewer, ya, jadi ada lendir yang berwarna bening ini ya, dari vulva. Itu adalah kalau kita mendeteksi birahi pada sapi seperti ini. Langkah kerja IB ya, jadi meliputi 7 langkah tadi ya. Pertama seleksi pejantan, penampungan semen, pemeriksaan, kemudian pengenceran atau pengolahan dan penyimpanan. Ini biasanya dilakukan di BIB. Kemudian kalau dilakukan oleh petugas itu adalah pelaksanaan dan pencatatan atau recording juga evaluasi itu dilakukan oleh petugas. Kemudian pemilihan bibit ya tentunya berdasarkan silsilah, penampilan, uji progeni ya. Jadi kalau silsilah itu dari sertifikat, penampilan itu dari anatomi dan fisiologi, dari progenites ya. Kemudian juga progenites dilihat dari heritabilitasnya. Untuk pembibitan dilihat anak atau anak dan susunya ya. Dari penampilan, lebar pinggul, puting. Bentar ya, mohon maaf ini apa? Laptop saya satunya baterainya lowbat. Baik, kita lanjutkan. Jadi untuk pembibitan itu ya bisa dilihat dari anak atau anak dan susunya, sehingga sebagai calon induk atau induk itu nanti bisa dilihat dari penampilannya, kemudian lebar pinggulnya. Lebar pinggul ini juga penting karena nanti supaya pada saat partus itu tidak mengalami distokia. Ya. Kemudian putingnya, apakah putingnya jumlahnya ya normal, kemudian ukurannya juga apakah sama dari tiap-tiap puting itu ya. Sapi itu mempunyai berapa puting? Ada yang tahu? Ada yang memperhatikan? Sapi ada berapa putingnya? Nah, itu perlu diperhatikan ya, nanti kalau kalian pas di lapangan ya. Kemudian umur ya, sudah produktif dan juga ini ya. Pejantan juga begitu ya, penting dipilih ya jantan unggul dengan postur tubuhnya ya pada sapi FH, limusin, simental ya seperti ini ya jantan unggul itu postur tubuhnya yang bagus. Ini ya sapi PO ya, sapi Madura, sapi Bali ya. Jadi yang tegap, yang apa tubuhnya ya bagus. Kemudian teknik penampungan semen ya dengan vagina buatan atau dengan elektroejaculator. Masing-masing teknik penampungan semen ini tentunya juga ada keuntungan dan kerugiannya. Kalau vagina buatan itu biasa yang sudah biasa kita pakai ya. Kalau elektroejaculator di sini jarang dipakai karena pemakaian elektroejaculator ini memberikan keuntungan, misalnya semen yang diperoleh itu volumenya besar, tapi kerugiannya itu bisa menyebabkan pejantan karena dia menggunakan rangsangan elektro ya, sehingga kadang-kadang bisa sarafnya ya terganggu gitu, atau mungkin juga stres ya. Jadi lebih bagus dengan menggunakan vagina buatan. Ya, jadi caranya dengan menyiapkan vagina buatan, mengisi dengan air hangat, kemudian kita isi udara, kita beri vaselin pada sepertiga atas dari vagina buatan ya. Kemudian kita siapkan pejantan, pemancingnya, dan juga untuk meningkatkan libido pada pejantan dan
frekuensi pengambilan dengan vagina buatan itu sebaiknya 2 kali per minggu. Ya, jadi itu supaya nanti semen yang kita dapatkan itu kualitas spermatozoanya bagus. Ya, jadi 2 kali per minggu. Penampungan dengan masase kelenjar ampula sini ya. Jadi pejantan itu harus keadaan nyaman, ya, tidak stres, bisa rebahan atau bila pejantan itu tidak lumpuh ya atau pincang itu bisa dilakukan dengan rebahan. Bisa berdiri bila dalam keadaan normal atau sehat. Ini dengan cara memijat kelenjar vesikula seminalis atau ini melalui rektum. Di sini semen yang kita peroleh bersifat alkalis karena tercampur dengan cairan aksesoris sehingga kualitasnya menurun ya. Karena spermatozoa yang bagus atau semen yang berkualitas bagus itu mempunyai pH yang sedikit asam ya. Jadi kalau pengambilan atau penampungan semen melalui masase kelenjar ampula itu biasanya kualitasnya lebih jelek ya, lebih rendah karena di sini bersifat alkalis ya, karena pengaruh campuran dari cairan aksesoris. Ya. Ini penampungan, pemeriksaan, pengenceran, pengolahan dan penyimpanan semen ya, sapi ya. Mungkin nanti bisa dipelajari lagi ya di penampungannya dengan menggunakan pejantan yang diberi pemacak atau perangsang ya betina, bisa menggunakan betina, bisa menggunakan dummy, kemudian vagina buatan sudah dipasang dan tabung ya bisa dimasukkan ke dalam ini vagina buatan ini ya, di sini sudah diisi air hangat, sudah diisi udara. Kalau sudah ditampung ya ini kita periksa secara makroskopis ya, kita lihat baunya, kita warnanya, kita lihat konsentrasinya ya dengan cara memiringkan dinding tabung ya. Kemudian baru kita lakukan pengenceran, pengolahan dan penyimpanan. Ini kualitas semen beku ya, jadi semen beku yang berkualitas baik itu adalah setelah ditowing itu minimal mempunyai kualitas atau gerakan motil yang progresif minimal 40% dari 25 juta per straw ya. Jadi setelah ditowing itu motilitas spermanya itu harus minimal masih 40%. Suhu towingnya yang dipakai adalah 32 sampai 37 derajat dalam 20 sampai 30 detik. Jadi tidak boleh lama-lama kalau kita melakukan towing itu. Towing itu pengenceran kembali ya pada semen beku. Kemudian kita pastikan kualitasnya masih baik pada saat dipakai untuk IB. N2 cairnya ya itu merupakan apa ya riskan kalau sampai kehabisan. Sehingga nanti kalau sampai habis itu bisa mati sperma yang ada di dalam straw atau semen beku. Nah, jika kurang ya, makanya N2 cair itu kalau kurang bisa menyebabkan kerusakan pada semen beku tersebut ya, sehingga kualitasnya menurun. Macam-macam bahan pengencer ya, ada KTS, ada air susu masak ya. Jadi kuning telur citra, air susu masak. Nah, pemanasan air susu ini bisa langsung ya dipanaskan di atas api atau bisa tidak langsung dengan cara menggunakan butter bath begitu ya. Sehingga air susunya mungkin di beker gelas atau Elmeyer gitu dimasukkan ke dalam beker gelas dimasukkan dalam butter bath ya atau panci yang diisi air gitu. Kemudian dengan IVT ya, Louis fleksibel temperatur. Jadi ini IVT ini adalah bahan pengencer yang bisa dipakai untuk pengenceran semen atau sperma dan bisa disimpan pada temperatur ruangan. Ya, kalau kuning telur citrat, air susu masak ini kan setelah diencerkan kan disimpan di suhu dingin ya atau mungkin dibekukan. Tapi kalau IVT ini bisa memungkinkan semen yang sudah diencerkan itu bisa disimpan di suhu ruangan dan itu masih bisa memberikan kualitas atau apa ya kualitas dari sperma itu masih 25 sampai 20 sampai 30% ya bisa memberikan kepentingan. Tapi ini jarang dipakai ya. Kemudian syarat bahan pengencer ya.
Jadi ada beberapa syarat ya, 8 ya. Tidak toksik, isotonis, bersifat buffer, mengandung bahan sumber energi, mengandung lipoprotein atau lecitin, mampu menghindari cold shock, ya ini khususnya nanti kalau dibekukan, memberi keseimbangan mineral dan bebas kuman. Itu adalah syarat bahan pengencer. Ini waktu pelaksanaan IB, ya, jadi kita harus tahu ya kapan IB itu mulai muncul, kemudian kapan sebaiknya dilakukan IB, ya. Jadi harus disesuaikan di sini. Jadi IB muncul, lama IB adalah berapa tadi? 18 sampai 19 jam ya. Nah, sekarang IB-nya yang bagus kapan? Nah, bisa dilakukan pada pertengahan birahi atau pada akhir birahi ya. Jadi kita sesuaikan dengan terjadinya ovulasi. Ini ketepatan waktu IB ya. Jadi IB itu biasanya di lapangan itu dilakukan 10 jam setelah gejala awal birahi ya. Jadi bisa 10 sampai 12 jam. Misalnya pagi birahi, sore di IB atau sore birahi di IB pada pagi besok harinya. Nah, sebagai improvisasi IB itu bisa dilakukan juga 30 sampai 48 jam setelah gejala awal birahi. Nah, ini semua tentunya harus berdasarkan pengalaman masing-masing orangnya. Kemudian ini ketepatan waktu IB ya. Jadi tahapan birahi kalau dilakukan di awal yaitu pada saat bengkak, merah, mengkilat, hangat, gelisah, bersuara, tidak mau makan, ya, itu belum waktunya di IB ya. Karena apa? Di sini dia masih gelisah, masih saling menaiki temannya. Berarti dia belum siap selesai ya estrusnya itu ya. Jadi dia masih proestrus. Nah, kemudian menjelang akhir birahi, nah, biasanya dia sudah tenang ya. Jadi sudah agak sedikit keriput, hangat, merah, tenang dan diam pada saat dipegang ya. Jadi dia diam dinaiki atau mau dikawinkan itu dia nurut gitu ya. Tenang yang namanya dia sudah standing hip ya. Kalau masih dia saling menaiki itu berarti dia masih jumping hip. Itu biasanya yang disebut masih proestrus. Kalau sudah diam dinaiki ya, dipegang juga diam, itu berarti dia sudah standing hip, sudah siap untuk ya, saatnya dilakukan IB. Ini ya, ini cara kawin alam dan juga cara kawin IB ya. Kemudian setelah dikawinkan, tentunya spermatozoa itu akan menuju ke tempat fertilisasi dan juga ovum ya yang diovulasikan dari ovarium itu dia akan menuju ke tempat fertilisasi. Di mana tempat fertilisasi? Ada yang tahu? Tempat fertilisasi di mana? Di ampula ya dari ovida atau papalopi. Nah, itu sperma juga begitu, harus melewati beberapa hambatan ya dari sel telur itu. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Ini cara inseminasi ya, pada sapi. Yang pertama penempatan semen dalam vagina, kemudian bisa juga dengan spekulum atau vaginaskop. Kemudian dengan metode rektovaginal juga waktu inseminasi ya perlu diperhatikan. Jadi waktu optimum IB itu dari pertengahan birahi sampai dengan akhir masa birahi atau 10 jam dari awal birahi sampai 6 jam setelah akhir birahi. Bila birahi pagi di IB sore ya. Dosis IB-nya adalah 10 juta spermatozoa dengan spermatozoanya motil progresif ya. Jadi 25 juta dalam 0,25 cc dengan semen beku itu akan menghasilkan keberhasilan yang tinggi ya. Jadi dalam satu straw itu dosisnya 25 juta. Ya, satu straw itu 0,25 cc. Isinya 25 juta. Ini IB metode rektovaginal ya. Jadi satu tangan masuk di rektum, kemudian tangan satunya yang megang dan IB untuk dimasukkan ke melalui vulva ke dalam vagina ya, kemudian serviks dan ditumpahkan pada cincin.
Ini teknik memasukkan GAN-IB ya, jadi tangan kiri ya, kalau yang banyak itu ya rektal itu menggunakan tangan kiri, kemudian tangan kanan memegang GAN-IB ya, pelan-pelan. Di sini serviks itu sudah difiksasi oleh tangan kiri untuk menuntun ujung GAN-IB ini masuk melalui kanalis cervicalis. Karena di sini ini ada fornix ya, sehingga seringkali ujung GAN-IB itu nyasar-nyasar, nusuk-nusuk di sini, lipatan vagina ini ya. Jadi vagina ini kan saluran yang lebar besar ya, diameternya masuk ke serviks ini dengan diameter atau lubang yang kecil. Sehingga di sini ujung GAN-IB ini harus diarahkan masuk ke mulut serviks ya, sehingga nanti semen itu bisa didepositkan di sini di posisi 4, yaitu 1 cm di depan dari serviks terakhir ya, di body uterus atau di corpus uteri depan dari serviks terakhir. Di posisi disposisi atau penempatan semen ya, ada 4 posisi dalam melakukan IB. Posisi 1, 2, 3 ya, 3 itu di kanalis cervicalis, 4 itu pada corpus uteri, yaitu 1 cm di depan kanalis cervicalis. Jadi posisi yang baik itu adalah pada posisi 4. Jadi posisi yang baik dan aman itu adalah di posisi 4 untuk IB pada sapi ya. Ini posisi penempaan semen ya. Kemarin pada saat praktikum in vitro ya, sudah dipelajari ya. Itu perlu selalu diingat-ingat, dipelajari ya, karena nanti pada saat Anda di semester 7 ya, pada mata kuliah IKK, kemudian juga pada PPDH, itu juga Anda harus bisa mengaplikasikan sendiri kalau pada PPDH itu. Itu peralatan IB ya, mungkin kita lewati aja ya. Ini prosedurnya, ya, jadi prosedur IB itu kita harus mendiagnosis apakah sapi betinanya itu birahi atau tidak. Kemudian towing straw ya, atau semen beku. Kemudian dikeringkan dengan tisu, dimasukkan ke dalam GAN, digunting ujung straw-nya, difiksasi dengan plastik sheet, kemudian dikunci, kemudian dilakukan eksplorasi rektal untuk memfiksasi serviks dengan tangan kiri atau tangan kanan, juga tergantung masing-masing orang ya. Membersihkan kotoran di sekitar vulva dengan tisu, masukkan GAN dan mendeposisikan semen pada posisi yang tepat, dilakukan pengurutan pada serviks, dilakukan recording, dan dilakukan evaluasi 2-3 kali di IB. Ya, jadi dievaluasi apakah di situ setelah di IB 2-3 kali itu tidak bunting, itu apa penyebabnya. Ya, mungkin ada kangrep ya, itu harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya tidak rugi peternaknya ya. Kalau di IB sampai 2-3 kali ternyata tidak bunting, nah itu harus dicari, harus dievaluasi. Mungkin ada kangrep ya. Nah, kalau ada kangrep, apakah masih bisa ditreatment ya, bisa diobati atau tidak gitu ya. Oke. Ini posisi semen secara perlahan ya, 1 cm depan serviks dalam hitungan 10 ya. Kemudian ini harus kita melakukan IB itu harus secara lembut ya, untuk menghindari terjadinya perdarahan. Ini teknik IB, recording ya. Jadi setelah melakukan IB harus melakukan pencatatan agar dapat dievaluasi yang meliputi kondisi birahi induk ya, apakah birahi lagi atau tidak. Kemudian kode batch-nya dari straw produksi mana ya. Kemudian pejantannya, nama dan jenisnya, juga asal BIB-nya. Ini evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan program IB melalui penghitungan NR, CR, ya, aspersi, calving rate, dan calving interval. Kemudian penanganan kasus kawin berulang maupun penimpungan. Ini mahasiswa harus tahu ya, apa yang dimaksud non-return rate atau NR itu apa, CR, conception rate, ya. Service per conception itu definisinya harus tahu semua ya. Calving rate, calving interval. Ya. Nanti barangkali pada saat UAS ya, ditanyakan.
Jadi Anda harus mencari apa sih NR itu, CR itu apa, dan seterusnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan IB pada kerbau. Waktunya masih ada ya? Masih ada setengah jam. Oke, jadi IB pada kerbau ya tidak jauh berbeda dengan pada sapi ya. Jadi diharapkan pada setelah mempelajari IB pada kerbau ini mahasiswa sudah bisa melakukan atau mengetahui bagaimana melakukan IB pada kerbau melalui sub pokok bahasan ya, jadi reproduksi kerbau, sifat semen kerbau, cara penampungan semen kerbau, kemudian pengenceran dan juga cara IB pada kerbau. Ya, sudah pernah tahu semua kan kerbau ya? Ada beberapa jenis kerbau ya. Jadi ada kerbau belang, ada kerbau bule, ya, kerbau lumpur, kerbau rawa, kerbau sungai ya. Jadi kerbau bule ini yang di Toraja ini mahal loh ini. Ya, ini kalau bisa ini harus budidayakan ya. Ini merupakan apa plasmanustva ya dari Toraja ya, kerbau bule. Kemudian kerbau lumpur berarti kerbau yang senangannya berkubang ya, rendam. Kemudian kerbau sungai, rendam di sungai ya, kerbau rawa, dan kerbau belang. Jadi ada beberapa jenis kerbau. Reproduksi kerbau ya, jadi kita harus tahu kapan kerbau betina itu mengalami pubertas. Jadi kerbau betina itu pubertasnya umur 3 tahun, interval beranak minimal 18 bulan, birahi bermusim, aktivitas kelamin meningkat saat musim hujan atau dingin dan berhenti saat musim panas. Jadi kerbau itu tidak tahan panas ya, makanya sering senengannya di air ya. Dan interval beranaknya lebih panjang daripada sapi. Kalau sapi tadi kan 12 bulan ya. Jadi calving intervalnya kan 1 tahun. Jadi diharapkan setiap tahun menghasilkan 1 anak. Kalau kerbau lebih panjang ya interval beranaknya. Jadi 18 bulan, 1,5 tahun. Pubertasnya juga begitu, lebih lama ya, 3 tahun. Kemudian siklus birahi panjang ya, jadi 21 sampai 30 hari ya. Kalau sapi tadi 21 sampai 22 hari. Lama birahi 36 jam, yaitu puncaknya pada malam hari. Ovulasi 24 sampai 30 jam setelah birahi berakhir. Jadi rata-ratanya adalah 27 jam. Panjang ya, lebih panjang kalau dibandingkan dengan sapi. Sapi tadi lama birahinya 18 sampai 19 jam ya, kerbau 36 jam. Dan puncak ovulasinya pada malam hari. Ovulasinya 24 sampai 30 jam. Rata-ratanya 27 jam. Gejala birahi kurang jelas ya. Jadi kerbau itu sering mengalami silent estrus atau silent bleed ya, atau birahi tenang. Ini ya. Jadi ini kerbau yang dalam keadaan estrus ya. Kemudian ini ovum itu bertahan 38 sampai 48 jam dalam saluran reproduksi betina. Yang jantan ya umur 2 sampai 3 tahun ya sudah bisa normal dikawinkannya adalah 2,5 sampai 3 tahun atau lebih ya. Dibandingkan dengan sapi, penisnya pada kerbau itu lebih kecil, testisnya juga lebih kecil, tubulus seminivirusnya lebih pendek, kelenjar aksesorisnya lebih kecil, dan spermatogenesis baru terjadi pada umur 1 tahun ya. Tapi muda dan abnormal itu banyak. Jadi yang bagus itu dia baru mulai umur 1 tahun ya, baru mengalami spermatogenesis. Sifat semen kerbau warnanya putih susu atau kekuningan, konsistensinya encer sampai kental, volumenya lebih banyak ya, 5 sampai 8 ml. Konsentrasinya lebih rendah dari semen sapi. Kemudian motilitas spermatozoa lebih lambat dari spermatozoa sapi. Dan yang perlu diperhatikan pH-nya. Pada kerbau itu pH semennya adalah cenderung alkalis. Jadi pH-nya 6,7 sampai 7. Kalau sapi tadi sedikit asam ya.
Jumlah spermatozoa abnormal tergantung pada cara penampungan semen, ras kerbau, interval penampungan, dan umur kerbau. Spermatozoa abnormal pada kerbau India, ya, itu rataannya adalah 8,69%. Kemudian ada kerbau Mesir adalah 21,1%. Ini cara pengambilan semen ya, dengan vagina buatan. Jadi di antara selongsong karet tebal dan tipis diisi air panas dengan temperatur 55 derajat Celcius. Kalau suhunya yang tepat di bagian dalam vagina buatan adalah 42 sampai 44 derajat Celcius. Konsentrasi 600 sampai 1000 juta per mililiter semen. Volumenya ya dari satu kali penampungan itu 5 sampai 8 mililiter. Ini ya vagina buatan untuk kerbau ya. Jadi karetnya lebih tebal ya dibandingkan dengan sapi. Ini koleksi semen dengan vagina buatan ya. Jadi menggunakan sama dengan menggunakan betina pemacak ya. Tentunya yang dipakai di sini adalah jangan betina yang sudah birahi karena nanti kalau birahi bisa penisnya ini mengawini ya. Jadi kita usahakan dengan menggunakan betina yang tidak estrus. Ya, ini kerbau bule ya. Jadi diambil semennya. Kemudian pengenceran. Jadi setelah kita tampung ya, semennya kita lakukan pengenceran bisa dengan menggunakan kuning telur fosfat atau kuning telur sitrat ya. Nah, di sini tidak cocok untuk Untuk kerbau karena conception rate-nya ya bisa kurang dari 50% ya. Jadi kurang bagus. Menurut ini Bukil 58 ya. Di sini resepnya ya, jadi dengan dextrose, NaHCO3, sulfamisatin, kuning telur sitrat, dan glisin. Ya. Ini resep untuk pengenceran pada semen kerbau. Cara inseminasi kerbau ya sama seperti pada sapi dengan cara rektovaginal. Harus lebih hati-hati karena kapiler mukosa rektum mudah pecah. Cara vaginal dengan menggunakan spekulum atau vaginuskop, tetapi sering menimbulkan luka saluran kelamin dan memudahkan masuknya mikroorganisme. Sehingga di sini dengan spekulum atau vaginuskop itu ya jarang dipakai atau bahkan tidak dipakai. Jadi yang sering dipakai sama ya dengan sapi yaitu secara rektovaginal. Tempat penumpahan yaitu yang pertama di anterior dari kanalis cervicalis, yang kedua di corpus uteri, dan yang ketiga di cornua uteri. Ya, jadi ini kanalis cervicalis ya, jadi di dalam cervix, kemudian saluran cervix, kemudian yang ini di corpus uteri, yang ketiga adalah di cornua uteri. Ini pelaksanaan IB ya, jadi kita periksa dulu estrusnya bagaimana dengan melihat vulvanya. Ini ya sama, jadi ada abang, abu anger dan ada delewet. Ya, jadi ada lendir yang kuning yang menggantung ya. Itu. Kemudian ini caranya sama, jadi straw kita gunting ujungnya, kemudian dimasukkan ke dalam kan ya kan IB baru YouTube dengan plastik sheet ya dikunci ya. Ini kemudian dilakukan ini dokter Trilas ini ya mungkin kalian masih sudah mengetahui bahwa karena sudah pensiun ini dokter Trilas ya, ini dokter hewan lapangan nih ya jadi sudah melalang buana ahli lapangan ya pada hewan besar reproduksi ya. Jadi pada IP pada sapi, kerbau ya itu dokter Trilas ini yang biasa. Kita lanjutkan IP pada kambing dan domba. Ya, jadi pubertas pada kambing itu tergantung pada nutrisi, kesehatan dan bangsa kambing. Pertama kali puber umur 6-8 bulan, tapi ini kurang baik untuk dikawinkan. Umur yang baik untuk dikawinkan adalah
baik jantan maupun betina umur 15 sampai 18 bulan atau 1,5 tahun. Kemudian tanda-tanda birahi kambing ya, biasanya mengembi, menggosokkan badannya ke dinding kandang, dekat dengan pejantan, dinaiki pejantan diam, dan birahi sempurna ditandai dengan A3 atau abang, abu, anget. Reproduksi kambing jantan ya. Jadi ada yang pertama kita lihat anatomis dan fisiologi dari alat reproduksi kambing jantan ya, hampir sama, hampir mirip dengan domba jantan. Kambing jantan mampu mengawini sampai umur 10 tahun. Secara efisien umumnya 3 sampai 5 tahun. Jadi secara alamiah pejantan mampu mengawini 30 sampai 40 ekor betina per musim kawin. Kemudian juga diperlukan pejantan pengusik ya. Nah, sini sebagai pejantan pengusik itu mampu menandai 80 sampai 100 betina yang birahi. Semen kambing ya. Jadi produksi semen kambing itu tergantung pada bagaimana pemeliharaan kambing jantan. Misalnya pakannya ya, biasanya diberikan pakan biji-bijian atau protein tinggi ya. Kemudian seleksi pejantannya ya, jadi kedua testisnya itu harus bagus ya, berbentuk oval, ada sejak lahir, artinya dia tidak mengalami hambatan pada saat descensus testiculorum itu ya, dan besarnya sebanding dengan berat tubuh. Jadi tidak ada monorkit, tidak ada triptorkit ya, dan besarnya sebanding dengan berat tubuh. Melatih pejantan sebagai pemajak mulai umur 1 tahun, dengan betina sebagai pemancing yang sedang birahi atau tidak, atau dengan kambing betina tiruan ya, macam patung atau dummy ya. Jadi untuk betina pemancingnya ya, sebagai pemancing itu bisa yang sedang birahi atau tidak birahi atau dengan kambing betina tiruan atau dummy. Penampungan semen dengan menggunakan vagina buatan, rangsangan listrik ya, atau elektroejakulator dengan vagina kambing betina, tidak birahi ya, jadi sebagai pemajaknya. Kemudian bahan pengencer semennya menggunakan kuning telur dan air susu masak atau kombinasi. Ya, jadi biasanya itu menggunakan kuning telur yang ditambahi dengan sitrat ya, KTS atau dengan air susu masak sitrat. Penentuan birahi dengan melihat gejala birahi dengan uji hormon progesteron ya, di mana kadar hormon progesteron ini adalah pada saat terendah itu dia 0,1 ya. Itu dan tertingginya adalah 3,4 nanogram per mililiter yaitu pada hari ke-11 siklus birahi. Ovulasi terjadi 12 sampai 36 jam setelah tampak gejala birahi. Waktu IB-nya 12 ya, jam 12 waktu birahi. Kemudian lama birahi 24 sampai 48 jam, siklus birahinya 18 sampai 21 hari. Keuntungannya, penentuannya ya, penentuan kebuntingan dengan memeriksa atau mengukur kadar hormon progesteron. Juga itu kalau dengan uji hormon ya, atau bisa melakukan palpasi abdominal ya. Jadi pada umur kebuntingan lebih dari 42 hari. Biasanya palpasi abdominal pada kambing domba itu kita lakukan secara bimanual ya. Artinya kita menggunakan 2 tangan, kita palpasikan di bagian abdomen ya, jadi di kanan kiri gitu, agak ke ventral. Nah, itu bisa dilakukan pada umur kebuntingan yang sudah lebih dari 42 hari. Biasanya kalau umur 2-3 bulan itu dia sudah, tangan kita sudah merasakan adanya pergerakan dari fetus. Kemudian lama bunting ada kambing domba 143 sampai 151 hari. Pada kambing tropis beranak 3 kali dalam 2 tahun. Kambing dapat beranak sampai umur 8 tahun. Ini cara IB pada kambing ya. Dibersihkan vulva kambing betina, dimasukkan spekulum steril yang diberi pelicin, dicari posisi serviks ya dengan melalui
alias spekulum tadi ya. Masukkan alat IB melalui lubang spekulum. Nah, setelah sampai pada posisi 3, setelah cincin terakhir dari serviks atau di korpus uteri ya, jadi posisi 4, disemprotkan semen ke dalam saluran reproduksi. Ini posisi ya, jadi dosis IB sesuai posisinya pada kambing ya. Kalau di posisi serviks dibutuhkan dosis 120 juta sampai 250 juta. Kalau posisi 1 kali IB ya, itu diperlukan 125 juta spermatozoa yang motil progresif. Hasil IB maksimal diperlukan 2 sampai 3 kali IB selama masa birahi ya. Jadi perlu dilakukan IB ulang untuk menghasilkan IB yang maksimal. Ini gejala birahi kambing ya. Jadi vulvanya ya ada 3A, jadi kelihatan merah. Kemudian ada lendir ya, jadi basah pada vulvanya ini. Posisi betina saat IB, jadi supaya semennya yang masuk melalui vaginoskop atau spekulum itu ya tidak kembali keluar, ya, jadi harus sedikit diangkat pada bagian posterior tubuhnya. Ya, sehingga nanti bisa semennya itu masuk ke posisi 3 atau posisi 4 dari serviks. Posisi ujung gan IB harus tepat pada lubang serviks. Ya. Jadi supaya nggak balik semen yang dimasukkan itu. Ini pelaksanaan IB-nya ya, menggunakan spekulum atau skop ya. Ini IB pada domba ya. Mungkin hampir sama ya dengan kambing ya. Jadi dihasilkan beribu-ribu. Kalau pada domba itu bisa dihasilkan beribu-ribu turunan dari seekor pejantan dalam setahun. Kerugiannya IB pada domba itu relatif lebih mahal karena sulit menandai domba betina yang birahi. Semen domba untuk IB juga belum berhasil. Jadi kita masih penelitian terus ya untuk uji coba membuat semen beku dari domba. Ini jadi semen domba itu bisa dilakukan penampungannya dengan vagina buatan ya atau dengan elektroejakulator atau dengan vagina domba betina yang tidak birahi atau terus sama ya. Kemudian sifat semen domba warna putih krem, volumenya dan konsentrasi bervariasi tergantung alat yang digunakan ya. Vagina buatan ini ya menghasilkan 0,5 sampai 2,5 ml ya. Dengan hidup ya 90%, kemudian abnormalnya 5 sampai 15%. Domba betina yang tidak birahi, jadi kalau kita menggunakan penampungannya dengan menggunakan domba betina yang tidak birahi, menghasilkan semen dengan volume 1 ml dengan konsentrasi 2,5 sampai 3 miliar per mililiter. Karena kalau dengan rangsangan listrik atau elektroejakulator ya 2 sampai 3 ml lebih banyak volumenya. Tapi kualitasnya biasanya konsentrasinya lebih kecil karena di situ yang banyak volumenya itu cairan semennya ya. Jadi untuk spermanya lebih sedikit biasanya. Bahan pengencer semen domba ya di sini mempunyai tujuan pengenceran yang terbatas karena hanya untuk meningkatkan volume ya. Macam-macam bahan pengencer untuk pembekuan bisa dengan air susu masak plus gliserol, kuning telur sitrat plus gliserol dan kuning telur glisin plus gliserol. Bedanya ya dengan kambing tadi. Kemudian bahan pengencer untuk meningkatkan volume ya menurut Milovanov ya adalah pengencer glukosa fosfat yang terbaik ya. Pengencer glukosa sulfat dan pengencer glukosa sitrat. Ya. Kemudian dosis IB pada domba, ya. Jadi ini di Rusia, kemudian ada penelitian, ya, dan juga penelitian terakhir itu tergantung pada tempat penumpahan dari semen. Bisa di kanalis vertikalis itu membutuhkan dosis 50 juta, kalau di vagina anterior 500 juta. Jadi tergantung tempat penumpahan. Kalau semen
segar ya, itu sekian konsentrasinya atau dosisnya nanti bisa diperlukan sekian. Itu waktu IB pada domba yaitu pertengahan kedua masa birahi sampai saat ovulasi yaitu 11 jam menjelang sampai dengan 7 jam setelah berakhirnya birahi. Jadi tidak boleh birahi terus dikawinkan, jadi harus ditunggu untuk menyesuaikan dengan saat terjadinya ovulasi. Sebaiknya 14 sampai 28 jam setelah terlihatnya birahi pertama. IB sebaiknya dilakukan 2 kali selama masa birahi. Jadi sama ya, pada kami juga begitu harus dilakukan lebih dari 1 kali supaya menghasilkan angka kebuntingan yang tinggi. Kemudian tanda-tanda birahi pada domba, mengeluarkan suara dekat dengan domba jantan, menaiki teman, ya ada tanda 3A, besantan yang divaksektomi, ya kemudian domba pengusik, ya itu bisa dipakai ya dipasang kain pada dombanya diberi cat warna, jadi bisa dipakai besantan yang divaksektomi atau bisa dengan domba pengusik. Ini pada kuda, lebih pada kuda, tapi waktunya habis. Ini kuda ya, jadi ada beberapa istilah ya, pada kuda yang dipakai untuk IB ya. Ini bisa dipelajari ya. Jadi ada stallion, ada studs, ada mare, paile ya, dan seterusnya ya. Kemudian IB pada kuda ini sama ya, jadi pendahuluan, tanda birahi, sifat semen, cara penampungan, pengolahan semen, dan cara IB. Ya, ini ya, jadi bisa dibedakan kuda liar dan kuda ternak. Kalau kuda liar itu berulang-ulang dalam masa birahi dengan kepuntingan 80 sampai 90%. Kalau pada kuda ternak, 1 kali pada awal birahi dengan kebuntingannya berhasil 50%. Jadi ada perbedaan. Kuda betina, lama birahinya tergantung musim. Kalau musim panas 5 sampai 8 hari, musim dingin tidak tentu. Lama siklus birahi 16 sampai 28 hari. Rata-ratanya adalah 21 hari. Ovulasinya tidak tentu. Tanda birahi ya, jadi perilakunya mencari besantan, ya, adanya cairan, mulai dari encer sampai dengan pekat pada alat kelamin bagian luar. Kalau kita palpasi, pada awal birahi serviks sedikit tertutup dan mengarah ke dinding bawah dari vagina. Kalau pada akhir masa birahi makin sensitif. Sini terjadi kontraksi dinding serviks dan korpus uteri ya, sehingga di sini harus hati-hati ya. Kalau kita melakukan evaluasi rektal pada kuda. Sifat semennya berwarna keputihan, terdapat gelatin, volumenya 18 sampai 320 mili, konsistensinya encer sampai pekat tergantung ras, frekuensi pengambilan dan pakan. Konsentrasinya 30 sampai 800 juta per mililiter. pH-nya cenderung basah. Kemudian jumlah spermatozoa abnormal ya 30%, daya hidupnya singkat. Sel spermatozoa fertil bisa disimpan 2 hari. Kemudian fruktosanya sedikit, asam sitrat dan eugotionnya banyak. Ya, jadi garam KCl dan NaCl, kemudian selubung kepala spermatozoanya lebih lunak. Itu adalah sifat spermatozoa pada kuda. Ini spermatozoa hidup dan normal ya, jadi kepalanya kalau hidup itu tidak terwarnai ya, dan normal itu biasanya kalau kita tes ya dengan menggunakan hypoosmotic swelling gitu ya untuk melihat abnormalitas spermatozoa. Kalau hidup itu biasanya ekornya ini menjadi melengkung atau melungker ya. Jadi kalau kita kasih dilakukan tes dengan hypoosmotic swelling. Ini spermatozoa yang mati dan abnormal. Jadi kepalanya terwarnai, menyerap zat warna ya. Kemudian ekornya lurus biasanya. Ini fraksi dalam ejakulasi. Jadi penampungan semen pada kuda itu mempunyai beberapa fraksi.
Ya, jadi fraksi pertama pada saat kita menampung semen kuda, itu fraksi yang pertama yang keluar itu biasanya encer. Kemudian sedikit sel spermatozoa mengandung ergotionin dan asam sitrat. Fraksi kedua itu lebih kental. Banyak spermatozoa, ergotionin, dan sedikit asam sitrat. Kemudian fraksi ketiga bersifat gelatinus, sedikit spermatozoa dan ergotionin dan banyak asam sitrat. Sehingga yang bagus pada saat ejakulasi pada kuda itu adalah fraksi yang kedua. Ya. Jadi konsentrasi spermanya lebih tinggi. Cara penampungannya jadi dilakukan pada fraksi kedua. Jadi dibiarkan dulu fraksi pertama keluar, baru kemudian fraksi kedua yang kita tampung. Ya. Bisa menggunakan spons, ya, jadi bisa memakai spons, bisa menggunakan kondom, bisa menggunakan vagina buatan, atau bisa menggunakan betina pemancing yang tidak birahi atau betina tiruan atau dummy. Itu untuk penampungan, cara penampungan semen pada kuda. Ini vagina buatan pada kuda. Ya. Dan koleksi semennya, ya jadi koleksi semen pada kuda itu menggunakan ini ya, pemancingnya itu menggunakan dummy. Ya. Jadi tidak menggunakan kuda betina. Ya. Jadi menggunakan dummy. Ini ya, jadi untuk koleksi semennya, jadi kita kuda jantan, pejantan itu ya kita arahkan untuk menaiki dummy ya, yang dibuat seperti kuda betina ya, sehingga pada saat begitu dia ereksi, kita tunggu fraksi keduanya yang kita tampung supaya menghasilkan semen dengan konsentrasi sperma yang bagus. Koleksi semen ya. Jadi yang pertama sudah diarahkan untuk menaiki dummy ya. Ini di sini juga dikasih betina, akan tetapi di sini tidak untuk dinaikkan. Jadi dia tetap diarahkan untuk naik ke dummy atau betina tiruannya. Baru kemudian kita tampung semennya, ya, kita tampung, masukkan ke dalam tabung. Pengolahan semennya, botolnya harus tertutup, dihindari sinar matahari, guncangan keras, dan dilakukan secepat mungkin. Ya, bahan pengeringnya dengan KTS, kemudian bahan pengencer Mississippi, tartrat bila segera dipakai. Ya. Kemudian bahan pengencer kuning telur fosfat bisa dengan air susu masak, dan semua bahan pengencer harus ditambah antibiotik dan sulfanilamid. Ya, jadi harus ditambahkan antibiotik. Ini pemeriksaan semen dan gambar spermatozoa kuda. Jadi kepala sperma kuda itu agak bulat ya, kalau dibandingkan dengan sapi kan agak lonjong tadi kepala spermanya. Jadi sapi, kambing domba itu hampir sama. Kalau kuda agak bulat kepala spermanya. Cara inseminasi dengan metode pervaginal, dengan vaginoskop, dengan kapsul gelatin, menyemprot dari karet pembentuk kateter, ya dosis, volume ya bisa diam sendiri ya. Jadi waktu IB-nya adalah beberapa jam sebelum ovulasi atau menjelang birahi berakhir. Ini harus diperhatikan. Baik, sekian. Terima kasih. Pas waktunya jam 9. Oke.